Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izyaz Daul Haq, NIM 1924-1010-2033 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Data Mining, yaitu terkait modul 6, Data Mining Cummins Clustering. Soalnya yaitu lakukan clustering pada dataset Iris dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, normalisasikan dataset Iris menggunakan normalisasi min-max. Yang kedua, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Yang ketiga, clusterlah dataset Iris dengan nilai K, 2, 3, 4. Kemudian yang keempat, tampilkan scatter plot setelah clustering. Yang kelima, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Kemudian yang keenam yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara virtual. Jadi untuk tugas nomor 1 sampai 6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut sepal length dan dengan sepal width, sepal length, petal width, sepal width dan petal width, dan petal length dan petal width. Yang pertama kita import dulu library-library yang dibutuhkan. Yang pertama from scalar.cluster, import Cummins-nya, kemudian import pandas, kemudian aliaskan dan pd, kemudian from escalon datasets, import load iris, kemudian from escalon pre-processing, import min-max scalarnya, kemudian from matplotlib, import pyplot, kemudian as dialiaskan dengan plt. Setelah itu, pada kode selanjutnya, kita akan load data irisnya ya, memakai variabel iris sama dengan load iris, menggunakan fungsi load iris, kemudian kita bikin variabel baru dengan nama df, yang kemudian sama dengan pd, ini dari pandasnya, dot data frame-nya dengan parameter iris.data, kemudian column sama dengan iris.filter names. Dan ini ketika dijalankan, ini data-data iris yang sudah di-load tadi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 1, yaitu normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Kita buat function baru dengan menggunakan def, namanya normalisasi dan parameternya df. Def ini adalah parameter nilai yang tadi, yaitu di ini yang sebelumnya. Kemudian di dalamnya menggunakan looping for i in df. Kemudian menggunakan variable scalar untuk min-max scalarnya. Setelah itu scalar.fit, kemudian dengan parameternya df dan indeksnya i. Setelah itu ditransformasikan menggunakan scalar.transform dengan mengambil data dari df dan indeks ke i. Kemudian untuk menjalankannya, maka dipanggil fungsi normalisasinya, yaitu normalisasi dengan parameternya df. Setelah itu di print dengan menuliskan df. Ini adalah hasil normalisasinya. Rentangnya yaitu antara 0 sampai 1 ya. Jadi tidak terlalu jauh antara 0 sampai 1 untuk jaraknya. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Tampilkan scatter plot sebelum clustering. Pertama kita bikin dulu untuk functionnya. Functionnya dengan nama plot scatter dan parameternya x dan y. Kemudian yang di dalamnya memanggil fungsi plt scatter, kemudian dan parameternya ini dfx-nya, dan kemudian dan df dengan indeks y-nya. Setelah itu di plt titik x label dan parameter y, dan y label dan parameter y. Kemudian kita tampilkan satu-satu. Yang pertama yaitu dari sepal length dan sepal width-nya dulu. Ini adalah hasil yang ditampilkan untuk clustering, scatter plot sebelum clustering. Kemudian untuk sepal length dan petal width-nya, seperti ini ya. Kemudian untuk sepal width dan petal width, dan yang terakhir yaitu petal length dan petal width. Ya, jadi datanya seperti ini untuk scatter plot yang belum di clustering. Selanjutnya
masuk ke nomor 3, di sini clusterlah dataset iris dengan nilai K 2, 3, 4. Jadi ini nanti udah masuk di clustering ya. Yang tadinya belum di clustering, sekarang mulai di clustering. Di sini menggunakan function baru lagi, bikin function baru dengan nama clustering. Kemudian dan parameternya N, X, dan Y. N-nya ini adalah K-nya, nilai K-nya. Kemudian dengan menggunakan variabel KM, memanggil fungsi kmin dan parameter N clusternya ini sama dengan N, Y, terus membuat variabel Y predicted sama dengan KM-nya tadi dipanggil lagi, kemudian memanggil fungsi fit predict dengan parameter df-nya dan indeksnya x, y. Setelah itu di print y predicted-nya, kemudian memanggil apa namanya data df dengan indeks cluster sama dengan yang isinya sama dengan y predicted. Kemudian di print untuk km cluster centernya. Kemudian di return untuk km cluster centernya. Nah, ini kemudian lanjut ke nomor 4 dulu ya. Nanti jadi ditampilkan di print di bawah. Nomor 3 dan 4 digabung. Nomor 4, tampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi kita di sini nomor 4 kita bikin function baru lagi dengan nama scatter cluster. Scatter cluster ini untuk membuat apa namanya scatter plotnya dan parameternya n, y, dan x. Kemudian selanjutnya dengan variabel centroid memanggil fungsi clustering yang atas tadi di nomor 3, fungsi clustering dengan parameternya in x dan y. Kemudian membuat variabel baru df0 sampai 3, kemudian memanggil ya, data df-nya dengan parameter atau indeks df titik clusternya sama dengan 0. Untuk df0 sama dengan 0, def1 1, def2 2, def3 3 ya. Kemudian memanggil plt dat scatter, fungsi scatternya. Kemudian memasukkan parameter-parameter df0x dan df0y, kemudian dan warnanya kuning, dan labelnya adalah cluster index 0. Kemudian untuk yang df apa ya df0 1 2 3 itu sama. Di sini beda di color dan labelnya. Untuk df1 warnanya red atau merah, df2 green atau hijau, df3 blue. Kemudian labelnya menyesuaikan dari 0 sampai 3. Setelah itu untuk centroid-nya juga perlu dibuat juga di sini dengan menggunakan warna hitam dengan labelnya centroid. Kemudian di sini ada untuk X labelnya dengan parameter X, kemudian Y label sama dan Y, kemudian membuat legendnya dan menggunakan fungsi legend. Setelah itu coba kita tampilkan untuk scatter plotnya. Yang pertama yaitu dari sepal-len dan sepal-width, atribut sepal-len dan sepal-width. Yang pertama untuk nilai K sama dengan 2. Nilai K sama dengan 2, hasilnya maka akan seperti ini. Di sini ada ada 2 angka ya, 1 dan 0. Maka centroid-nya juga di sini ada 2 matriks gitu ya, ada 2 matriks. Dan kemudian ini untuk scatter plot yang sudah dihasilkan. Setelah itu untuk yang nilai K-nya 3. Untuk yang nilai K-nya 3, ini hasilnya untuk prediksinya terdapat 3 angka, yaitu 0, 1, dan 2, ada 3 data. Dan centroid-nya juga mengikuti ya, ada 3 matriks. Dan ini adalah scatter plot yang dihasilkan. Kemudian ini untuk nilai K sama dengan 4. Nilai K sama dengan 4, di sini terdapat 4 data atau 4 angka. Di sini ada angka 2, 3, 1, dan 0. Kemudian untuk centroid-nya juga mengikuti lagi terdapat 4 matriksnya. Kemudian ini adalah scatter plot-nya. Sekarang lanjut ke sepal-len dan petal width. Yang pertama untuk yang nilai K-nya adalah 2. Yang nilai K-nya adalah 2, dijalankan. Ini untuk hasilnya, prediksinya di sini ada 2 angka ya, ada 2 jenis data.
di sini ada 1 dan 0, centroidnya juga sama, terdapat 2 ya. Terdapat dua data. Ini untuk scatter plotnya, kemudian yang nilai K-nya adalah 3. Nilai K-nya adalah 3. Di sini terdapat 3 juga, terdapat 3 jenis data. Kemudian centernya juga ada 3. Include-nya ada 3. Setelah itu ini untuk nilai K sama dengan 4. Jadi di sini untuk nilai K sama dengan 4 ada 4 jenis ya, ada 4, 1, 0, 2, dan 3. Kemudian centroidnya juga sama, ada 4. Di sini ada 4 ya, ada 4 centroid. Untuk yang kuning ini cluster index 0, kemudian merah untuk cluster index 1, hijau index 2, sama biru yaitu untuk index 3. Ini yang titik-titik merah ini ada 3, ada 4, maaf, ada 4, ini adalah centroidnya untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing indeks. Kemudian lanjut yang ke sepal width dan petal width. Ini untuk apa ya, hampir sama dengan sebelumnya. Ketika nilai K-nya 2, maka ada 2 jenis data, 1, 0, centroidnya juga ada 2. Ini yang membedakan dari hasil analisa hasil visualnya yang berbeda untuk scatter plotnya. Ini untuk nilai K-nya sama dengan 3. Kemudian ini untuk nilai K sama dengan 4. Setelah itu lanjut ke petal length dan petal width. Petal length dan petal width hasilnya seperti ini. Ini untuk yang nilai K-nya sama dengan 2. Kemudian ini untuk nilai K sama dengan 3. Setelah itu ini adalah untuk nilai K sama dengan 4. Jadi ini adalah yang sudah ditampilkan. Ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, yaitu clusterlah data set iris dan nilai K234, kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering. Kemudian lanjut soal yang nomor 5, yaitu analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi tadi udah di print ya, udah di print untuk scatter plot yang sebelum clusteringnya, yaitu seperti ini. Jika kita lihat apa namanya, untuk data-datanya agak berjauhan ya, agak sedikit berjauhan. Di sini ada beberapa data yang berjauhan. Ini untuk sepal length, sepal width, kemudian sepal length dan petal width-nya. Sepal width dan petal width juga sama. Dan ini untuk yang petal length dan petal width ini agak apa ya namanya, tempet-tempet, tapi masih ada yang sedikit berjauhan di sini. Kemudian di sini untuk yang scatter plot yang sudah di clustering, di sini kita lihat untuk yang keempatnya, misal di sini kalau dibandingkan sama tadi, ini jaraknya ini lebih berdekatan gitu ya. Jadi walaupun ada yang berjauhan, tapi banyak banyak data yang saling berdekatan dibandingkan dengan yang misalnya tadi yang pertama ini masih agak berjauhan gitu ya. Kemudian yang kedua yang apa namanya, sepal length dan petal width juga sama. Coba kita lihat untuk hasilnya atau perbandingannya sepal length dan petal width. Di sini kalau dilihat datanya di sini ya sama itu ya. Di sini eh, hampir ya berdekatan gitu ya, berdekatan gitu ya. Berdekatan. Jadi tidak seperti sebelumnya, yaitu sebelum di clustering. Sebelum di clustering datanya relatif lebih menyebar, tapi kalau setelah di clustering datanya relatif lebih berdekatan. Begitu juga dengan yang sepal width dan petal width, dan yang petal length dan petal width. Jika dilihat datanya lebih berdekatan ya. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6 yaitu
tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jadi ketika dilakukan analisa secara visual, mana sih K yang terbaik? Jadi K yang terbaik itu K yang dapat memisahkan atau mengelompokkan ya secara jelas dari setiap indeksnya ini. Jadi tidak ada data yang terlalu jauh gitu ya dari sentroidnya. Kita lihat kita lihat dulu di sini. Ini untuk K2, ini untuk K2 ya. Untuk K2 di sini ini masih ini ya, ada yang berjauhan ya, masih berjauhan. Jadi kita cari yang bisa memisahkan yang ya secara jelas gitu ya. Jadi tidak ada yang terlalu jauh-jauh banget dari sentroidnya. Ini untuk yang K3, ini ada 3 ya. Ini termasuknya dekat-dekat ya. Jadi bisa ini ada untuk yang merah di sini untuk dikelompokkan masing-masing. Kemudian ini yang keempat. Ini yang keempat, ada yang ini termasuknya jauh di sini ya, ada yang terpisah. Termasuk ini yang biru termasuknya jauh-jauh juga untuk yang cluster index 3 dan cluster index 2. Setelah itu untuk yang keempat dari sepal length dan sepal width. Kemudian dari sepal length dan petal width-nya di sini ya, untuk yang pertama. Untuk yang pertama di sini ini eh, nilai K-nya 2 ya. Ini jauh ya untuk yang cluster index-nya 1 ini jauh, jadi mungkin ini kayak gabung dengan yang cluster index-nya 0 gitu ya. Jadi ini tidak begitu jelas untuk pengelompokannya. Kemudian ini untuk yang ketiga, di sini ada hijau ini ya, screening terus merah. Ini ada 2 data di sini, ada 2 yang terpisah gitu ya, ada 2 data yang terpisah dari cluster index 1. Kemudian di sini yang nilai K-nya 94 ya, nilai K-nya 94. Di sini biru, kuning, hijau, merah. Di sini dikelompokkan, dapat dikelompokkan, akan tapi masih ada beberapa data yang memang jauh ya dari centroid seperti ini, jauh dari centroid. Kemudian yang sepal width dan petal width. Sepal width dan petal width di sini untuk nilai K92 ini ada yang begitu jauh ya, ada yang jauh dari centroidnya, termasuknya jauh. Kemudian ini yang ketiga juga sama, ini dari yang cluster indexnya 0. Ini ada yang jauh juga, termasuknya ada yang jauh. Tapi ini bisa dikelompokkan, ini dekat-dekat gitu ya. Cuma ada beberapa yang jauh gitu ya. Terus ini yang keempat, ini yang keempat. Setelah itu di petal length dan petal width-nya. Petal length dan petal width untuk nilai K92 di sini termasuknya dekat dan centroid-nya ya untuk data-datanya, dekat dan centroid-nya. Kemudian yang nilainya 3 juga termasuknya dekat dan centroid. Dan yang keempat juga sama dekat dan centroid-nya. Tapi ini ada yang ada yang agak berpisah gitu ya, ada yang agak berpisah. Jadi menurut saya K yang terbaik yaitu dengan nilai K 3 karena ketika dilihat di sini apa namanya, data-datanya bisa terlihat dengan jelas secara pengelompokannya, walaupun tadi masih ada masih ada satu yang terlampau yang jauh, ini agak jauh ini, yang di sini. Tapi secara keseluruhan di sini nilai K yang terbaik yaitu nilai K dengan 3, nilainya yaitu 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.